kurma itu baik banget. Kurma ya. itu dia manis tetapi tinggi serat, tinggi vitamin dan mineral. Dia ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada B6. Itu sangat baik untuk menjaga metabolisme tubuh saat berpuasa. Jadi kalau pada awal-awal itu minuman manis boleh, tetapi juga disertai yang tinggi serat. Jadi ada buahnya. Kalaupun minuman manis baiknya yang kita konsumsi olah sendiri. Light, camera, Rolling. action. Selamat pagi Jala Jelita di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Eka dan saya Widya di podcast Suara Jelita yang selalu siap memberikan informasi dan tips langsung dari ahlinya. Ya, benar sekali Mbak Eka. Berapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana Jala Jelita yang beragama Muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi tema kali ini tidak hanya fokus di bulan puasa Ramadannya Mbak Eka, tapi mengenai asupan gizi seimbang dalam menjalani ibadah puasa. Berarti bisa diimplementasikan di hari-hari biasa ya, juga. Benar banget Mbak Eka. Mari kita tanya langsung ke narasumbernya. Tentunya narasumber kita kali ini seorang Ibu Jala Sunastri yang keren sekali. Hebat ya? Hebat banget. Beliaunya adalah spesialis gizi klinik. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatan yang luar biasa buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Nyonya Regina Samuel Ponto, istri dari Mayor Laut Khusus Mardianus Samuel Ponto SIP yang berdinas di Satik 4 Kodik Latal sebagai Kepala Departemen Logistik. Saya sendiri adalah dokter ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini sementara menjalani pendidikan sebagai dokter spesialis gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dan sebagai kesempatan yang sangat baik dan luar biasa bagi saya bisa berbagi informasi di podcast Suara Jelita kali ini, kami menghaturkan salam hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada Ketua Umum Jala Sunastri Ibu Vera Muhammad Ali yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi informasi. Dan kami juga mengucapkan salam hormat menyapa kepada Ibu Ketua Gabungan Kodik Latal Nyonya Ayu Nur Alamsyah, kepada Ketua Cabang 1 Kodik Latal Nyonya EN Hendro Suwito, dan pastinya kepada seluruh Jala Jelita yang mengikuti podcast Suara Jelita. Semoga kami bisa memberikan informasi bagi ibu-ibu sekalian. Ya, lengkap ya Mbak Lengkap. Wit ya. Jadi kita ini dokter, kita panggilnya dok Dokter aja aja bukan ya. Mbak ya. Iya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya Dok di sini. Nah, Datang jauh dari Makassar iya. Mbak. Nah, ini kita kembali ke tema gizi. Ya, sebetulnya apa sih gizi seimbang itu Dok? Oke, baik Mbak. Gizi seimbang ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Konsep yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyangkup secara luas. Jadi dia mengatur tentang pola makan, pola asupan nutrisi yang secara holistik dilihat secara personal. Holistik tetapi personal. Jadi dia melihat bagaimana keragaman atau variasi nutrisi yang dimakan, yang diinput oleh setiap individu. Yang ini dipengaruhi juga oleh aktivitas fisik, usia, jenis kelamin ya, termasuk juga pola tidur, dan tidak hanya menekankan bagaimana berapa banyak, kemudian jenisnya seperti apa, tetapi juga ada 4 pilar sebenarnya untuk gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang ini yang pertama pastinya adalah tentang asupan nutrisi. Jadi pola nutrisi yang dimakan, bagaimana jenisnya, bagaimana jumlahnya, kalorinya yang dimakan. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang di dalamnya disertai dengan olahraga. Jadi beda aktivitas fisik dan olahraga. Asupannya beda antara orang yang sering olahraga dengan orang yang jarang olahraga gitu maksudnya? Atau gimana Dok? Jadi 4 pilar ini sebenarnya secara holistik atau diterapkan bersamaan ya. Nah memang pasti akan berbeda orang yang punya aktivitas fisik yang tinggi, diserta yang dalam hal ini ada aktivitas hari-hari plus olahraga, sama orang yang aktivitas ringan aja, yang hanya di rumah dengan aktivitas keseharian. Itu pasti asupannya berbeda, Tiap kalorinya individu berbeda tiap individu. Begitu juga dari usia,
Jenis kelaminnya pasti berbeda setiap orang ya. Iya. Nah, kemudian ada pilar juga yang lainnya yaitu tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat. Jadi Oh, justru ada ya. dalam Maksudnya gizi lebih besar. seimbang, ya. konsepnya Lebih luas ya. Lebih luas ya. Dan yang keempat adalah bagaimana gizi seimbang ini diterapkan di setiap orang, setiap individu yang ending-endingnya dia bisa mempertahankan berat badan yang normal. Ya. Ya, kalaupun dapat capai berat badan ideal ya lebih bagus lagi. Ya, itu yang Seperti susah. itu. Tiap individu kan beda-beda. Iya. Gitu. Oke, dulu kita kenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna Iya. ya dok. Nah, apa sih bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang sekarang dok? Baik. Dulu 4 sehat 5 sempurna dari kecil ya kita Iya, dengarnya. iya. Jadi sebenarnya 4 sehat 5 sempurna ini setelah kesininya itu ditarik menjadi bagian dari gizi seimbang ini. Masuk ya berarti ya. Ya, jadi tetapi dia hanya sederhana. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu 4 sehat ini kan hanya tentang karbohidratnya, yang pertama. Kemudian lauk pauknya yang menjadi sumber protein dan lemak di dalamnya. Kemudian ada sayur dan ada buah. Jadi itu dikatakan 4 sehat. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Nah, yang 5 sempurna ini tentang hidrasi. Jadi hidrasi itu air, bahkan ada yang suka menamakan dengan susu. Nah, ini adalah konsep yang sangat sederhana sehingga dikembangkanlah menjadi gizi seimbang yang tadi yang lebih kompleks, Jadi, ya. holistik dan Satu personalized. pilar saja berarti yang 4 sehat 5 sempurna itu Ya, ya. satu asupan. pilar pertama asupan, pilar. tetapi tidak secara spesifik Iya, karena iya. individu itu pasti punya yang berbeda. Dan kalau gizi seimbang itu yang tadi, dia ada variasi, jadi keragaman. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu biasanya itu hanya yang penting ada nasinya, Ada nasi. ada ikannya, Iya. meskipun hari-harinya itu sama begitu-begitu terus. Nah, kalau gizi seimbang lebih diharapkan variatif sehingga baik kebutuhan gizi makro yaitu karbohidrat, protein, lemak terpenuhi, juga mikronya yang vitamin dan mineralnya. Vitamin dan mineral. Menarik. Iya. Paham. Iya, itu kalau misalnya keseharian. Nah, masalahnya adalah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mbak. Iya. Itu bagaimana ya di bulan Ramadan ini pandangan secara gizi klinis pandangannya seperti apa sih mengenai puasa? Oke, ya puasa ini sangat bermanfaat ya dari pandangan gizi klinik yang kita kenal fasting. Ya. Jadi puasa itu ada beberapa proses yang terjadi di dalamnya yang memberikan manfaat yang baik buat tubuh. Apakah itu puasa pribadi ataupun puasa dalam hal ibadah seperti ini. Nah, beberapa manfaat yang terjadi ketika seseorang itu berpuasa ya Mbak ya. Yang pertama itu ketika orang berpuasa itu dia terjadi efeknya nanti adalah pembakaran lemak. Kenapa terjadi pembakaran lemak? Yang ending-endingnya adalah penambahan berat badan. Penurunan berat badan. Ya. Jadi ketika puasa alias tidak ada asupan makanan selama beberapa jam itu tubuh akan mengambil sumber energi yang lainnya yang akan dibakar. Jadi biasanya itu ketika kita makan yang pertama dibakar itu atau di metabolisme adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu yang dimakan, glukosanya. Iya. Nah, ketika cadangan glukosa yang dirubah menjadi glikogen ini atau karbohidrat kompleks ini sudah berkurang atau bahkan sudah nggak ada habis, nah jadinya yang diambil adalah cadangan lemak. Nah, baik ini pastinya ya, Iya. lemak akan dibakar untuk menjadi sumber energi. Sehingga terjadi pembakaran lemak pada waktu puasa. Endingnya adalah tadi penurunan berat badan. Iya. Nah, yang kedua, manfaat yang baik lagi adalah autofagi. Jadi secara ini Tuhan sudah menciptakan tubuh kita luar biasa. Jadi ada sistem autofagi atau sel-sel dalam tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak yang sudah sebenarnya tidak harus ada di dalam tubuh, bahkan zat-zat yang mungkin nantinya endingnya akan menjadi kanker, endingnya akan membuat penyakit kepada tubuh seseorang. Itu secara normal pada waktu puasa nggak ada makanan yang masuk, terjadilah proses autofagi itu. Oh, dia jadi sel sehat memakan yang Ya, dia jelek memakan itu. zat-zat yang tidak harus ada di dalam tubuh. Iya, iya, Jadilah kayak kita tuh sebenarnya secara normal jadi individu yang baru jadinya. iya. Nah, karena jadi lebih sehat. Yang ketiga ada lagi Mbak nih, detoksifikasi. Nah, jadi ketika puasa tidak ada makanan yang masuk di dalam tubuh, itu ada enzim-enzim di hati yang diaktifkan. Jadi dia optimal aktifnya. Memang dia sebenarnya aktif, tetapi dia lebih optimal lagi ketika tidak ada makanan yang masuk. Nah, seperti ada namanya sitokrom P450. Nah, enzim-enzim ini dia akan meningkatkan kerja hati atau kita kenal liver ya. Nah, liver ini fungsinya untuk detoksifikasi atau membuang racun-racun di dalam tubuh.
Nah, ketika dia kerjanya maksimal karena enzim-enzimnya aktif, otomatis detoksifikasi akan berlangsung lebih optimal. Jadi kita akan lebih sehat karena Lebih sehat. racun-racunnya udah dikeluarkan seperti itu. Ini. Oke dokter, kalau untuk mendapatkan kondisi seperti itu autofagi tadi, Iya. itu ada berapa jamnya nggak ya kita untuk memulai proses puasa? Mungkin proses itu saat kita puasa 3 jam atau bagaimana Minimal dok? ya, Iya, minimal nah itu durasinya ya. gimana dok? Minimal ya. Jadi autofagi ini sebenarnya terjadi 4 jam adalah waktu pengosongan lambung secara normal. Jadi ketika makanan masuk 4 jam itu normal pengosongan lambung ya. Jadi biasanya kan kita makan itu 8 jam, 6 sampai 8 jam setiap hari. Nah, autofagi akan berlangsung secara optimal ketika 12 jam itu minimal kita kosong. Mungkin mbak-mbak pernah dengar kayak intermittent fasting seperti Iya, itu ya. iya. Ya, Jadi lagi tren ya sekarang lagi. kita start dengan 12 jam. Nah, pada waktu 12 jam itu jadi lewat 3 kali masa pengosongan lambung seperti itu ya. Oh, Nah, 3 ketika kali itu terjadi autofagi. Nah, autofagi itu lebih optimal pada waktu itu. Jadi sel-sel itu akan memakan zat-zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Berarti minimal 4 jam ya kita. Minimal 4 jam. 4 jam waktu pengosongan lambung. Waktu Pengosongan Nah itu lambung. waktu lapar-laparnya Mbak Iya. Eka. Kalau laparnya langsung makan itu. Langsung kalau kita langsung Iya. makan. Nah 4 jam dilanjut 12 jam ketiga. 12 jam, iya. 12 jam itu akan lebih optimal untuk Optimal. autofagi. Oh berarti awalnya 4 jam pengosongan lambung, 12 jam mulai awal autofagi gitu. Iya. Oh Berarti 12. pas dengan bulan Ramadan. Iya ya. iya benar Iya, ya. betul. Oke berarti Iya. dapat didefinisikan Kalau kalau baik kita sebetulnya. puasa itu berarti bagus ya untuk kesehatan tubuh kita. Iya. Tapi dok ada beberapa hal yang mungkin untuk kita yang dengan kondisi tertentu tidak boleh atau tidak diperkenankan puasa. Nah kondisi seperti apa sih dok biasanya yang tidak diperkenankan untuk puasa? Ya benar sekali. Memang tidak semua orang bisa menjalankan puasa dengan optimal ya. Iya. Karena yang pasti seperti tadi kan itu akan berlangsung ketika orang itu dalam kondisi tubuh yang fit. Nah kondisi tubuh yang fit ini yang semua proses tadi bisa terjadi dengan optimal. Nah ketika orang yang memiliki beberapa kondisi seperti malnutrisi yang pertama. Malnutrisi itu adalah gangguan nutrisi pada seseorang baik itu lebih ataupun kurang. Tetapi yang kami maksudkan di sini adalah malnutrisi yang kurang atau buruk bahkan. Kekurangan gizi. Orang dengan kekurangan gizi atau bahkan masuk pada gizi buruk misalnya pada remaja ya anak-anak. Itu akan memperberat kondisi kekurangan gizinya. Orang dengan kondisi kekurangan gizi pasti metabolismenya nggak baik. Nggak baik. Nanti ada komplikasi-komplikasi yang terjadi. Itu yang pertama. Kedua, pada orang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Jadi kencing manis tapi tidak terkontrol gulanya. Nah kalau kita ketahui diabetes mellitus itu kan ada namanya hormon insulin yang terganggu ya sensitivitasnya. Nah ketika itu sebenarnya orang kalau kita lihat orang dengan diabetes mellitus kan tuh sering-sering lapar ya, sering lapar. Itu karena makanan yang masuk, karbohidrat yang masuk itu tidak mampu ketika insulinnya terganggu atau bahkan kurang diproduksi itu tidak akan mampu untuk mengubah menariknya menjadi energi. Dia akan keluar ke darah jadinya ya, dia keluar ke darah makanya dia lapar-lapar. Nah ketika kontrol gula darahnya tidak baik, kemudian mengikuti puasa nanti terjadi fluktuasi. Jadi bisa tiba-tiba turun sekali atau bahkan tiba-tiba naik sekali. Itu dua-duanya efeknya nggak baik ya. Bisa sampai koma. Nah, yang ketiga ada lagi Mbak. Jadi seperti orang dengan gangguan jantung, gangguan ginjal. Nah, ini berhubungan dengan hidrasi. Nah, kalau kita puasa sekian jam lamanya nggak makan, nggak minum kan ya. Nah, itu akan mengganggu asupan cairan dalam tubuh. Jantung butuh cairan yang cukup. Yang tidak boleh kurang, tidak boleh juga terlalu lebih. Nah ketika dia sangat kurang ketika puasa dan dia penyakit jantung yang tidak terkontrol atau tidak tertangani dengan baik, pasti akan memperberat kerja jantungnya. Begitu juga dengan ginjal ya. Ginjal butuh cairan yang cukup. Ketika tidak cukup cairannya dan dia dengan gagal ginjal misalnya yang berat, yang kronik. Nah itu akan memperberat kondisi ginjalnya. Dan mungkin akan jatuh jadi ke grade yang lebih tinggi. Ibu hamil juga ya. Ibu hamil ya. Ibu hamil menyusui. Semua ibu hamil atau ibu hamil dengan kondisi tertentu? Nah, ibu hamil dengan kondisi tertentu. Dengan kondisi pastinya, Mbak. tertentu, ya. Kalau dia hamilnya baik-baik aja ya, Masih aman anaknya ya? bagus ya, kemudian perkembangan bayinya bagus, ibunya bagus itu aman sah-sah aja. Iya. Anemia juga Mbak nggak bisa. Anemia juga bukan nggak bisa ya, tapi perlu pertimbangan khusus. Ya,
Kalau anemia kan itu berarti HB kita rendah ya. Iya. HB itu di bawah ada dalam sel darah merah. Nah itu berhubungan dengan asupan makanan. Ketika dia anemia berat, yang kronis misalnya, kemudian asupan makannya tidak terpenuhi, nah akan memperberat anemianya, HB-nya makin turun. Iya. Itu menarik yang malnutrisi itu ya dok. Indikator malnutrisi itu apa sih? Secara fisik aja. Secara fisik ya, Iya. baik. Jadi kalau malnutrisi seperti saya jelaskan tadi ada dua macam sebenarnya. Malnutrisi itu tidak hanya orang yang kurang, Iya. tapi yang lebih juga. Nah, OB. jadi Oke. katakan mal. Jadi kayak misalnya mal praktek, mal posisi. Jadi Oh, mal yang itu tidak artinya sesuai tidak dengan, sesuai. Ya. ya. Jadi kalau dia lebih itu kita menggunakan beberapa kriteria ya. Jadi ada kriteria yang dengan menggunakan IMT, indeks massa tubuh. Ada yang menggunakan Asia Pasifik, ada juga yang sesuai dengan WHO. Nah, Indonesia sendiri kita menggunakan Asia Pasifik. Jadi perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Ya. Berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter kuadrat. Cuman ini sebenarnya tidak bisa menjadi patokan murni. Yang diperlukan adalah pemeriksaan komposisi tubuh gitu ya. Ya. Jadi kalau malnutrisi lebih, itu kalau lebih dari standarnya itu sudah masuk overweight di atas 23, kemudian bisa sampai di atas 25 masuk pada obesitas. Nah, sedangkan yang dikatakan kurang, nah itu berarti di bawah 17,5 itu ke bawahnya lagi yang buruk. Iya. Nah ini dua malnutrisi ya, atas maupun ke bawah. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi itu komposisi tubuh Mbak. Jadi kalau dikatakan orang itu obesitas misalnya nih kita bahas obesitas nih. Obesitas itu kalau massa lemaknya yang tinggi, jadi bukan hanya IMT-nya yang besar, Iya. nah, tetapi massa lemaknya. Misalnya nih para binaragawan ya Mbak. Iya. Binaragawan itu kalau kita sekedar mengukur IMT pasti akan terlihat besar. Besar, ya. Ya tinggi. Oh kalau sudah kita lihat patokan WHO atau Asia Pasifik, oh masuk obesitas nih. Tetapi yang belum besarnya dalam massa ototnya, bukan massa Bukan lemaknya. massa Jadi dia lemaknya. nggak bisa dikatakan obesitas atau malnutrisi. Iya. Seperti itu. Berarti kompleks ya untuk Iya. menentukan itu dia malnutrisi atau tidak. Jadi mungkin lebih baik ada baiknya kita sebelum puasa mungkin perlu check up atau memeriksakan diri ya untuk supaya kita nanti waktu bulan Ramadan itu ibadahnya bisa maksimal Iya, tentunya betul, setuju. Nah, ini Dok, tadi kan sudah diterangkan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau misalnya kita berpuasa. Nah, sebetulnya yang saya pengen tanyakan itu dia akan mengambil lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, ini lemak-lemak yang bagian apa sih, Dok? Nah, sebetulnya. Misalnya bagian perut atau Harapan bagian kita perut gitu ya. Gitu ya, Dok, sebetulnya ya. Iya, benar. Ini memang harapan dan impian Iya. apalagi setiap wanita. Iya, ya. benar, dokter. Jadi lemak dalam tubuh itu sebenarnya dibutuhkan ya. Makanya begitu kita banyak makan, asupan kalorinya yang tinggi, itu tubuh akan dipakai untuk dibakar langsung sama disimpan sebagai cadangan energi ya. Itu yang tadi, ya lemak-lemak ini. Nah, lemak-lemak dalam tubuh itu banyak. Nah, seperti yang kita lihat ya, jadi ada daerah pipi, daerah perut. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya adalah lemak visceral. Yang membungkus organ itu yang paling ditandai dengan bagian perut pada ibu-ibu ya, banyak ya. Nah, itu lemak visceral. Nah, yang diharapkan ketika terjadi proses pembakaran lemak ini, semua cadangan lemak yang ada dalam tubuh Mbak, Iya. termasuk lemak-lemak visceral ini bisa dibakar, diubahkan untuk menjadi energi. Jadi random gitu maksudnya. Dia ngambil dari manapun berarti ya. Iya, Oh, lemak-lemak itu. begitu. Dan paling utamanya nanti adalah lemak-lemak visceral ini. Yang visceral. Iya, itu ya. yang lebih dulu dibakar ya. Lemak visceral dia pembungkus organ. Itu kalau kita ngukur komposisi tubuh ya, Mbak. Ukur komposisi tubuh itu pasti kita lihat lemak visceral. Karena semakin tinggi lemak visceral ini, itu berbahaya untuk terjadi penyakit-penyakit yang dikatakan sindrom metabolik. Penyakit jantung, Iya. hiperkolesterol ya, gangguan kolesterol, kemudian diabetes seperti itu. Itu pemeriksaannya lewat mana aja, Dok? Lab ya? Laboratorium, kemudian kalau untuk melihat kadarnya itu kita ada namanya komposisi tubuh lewat body index BIA ya. Itu jadi ada alat khusus. Nggak bisa dari indeks kolesterol gitu, nggak bisa ya untuk lemak visceral itu, Dok? Oh, lemak visceral ya tidak. Oh, beda Tapi itu berarti kita bisa menentukan kadar lemaknya. Iya. Jadi ada namanya proporsi kolesterol. Jadi itu sebenarnya juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa lemak visceral kita pasti tinggi ketika ada namanya rasio kolesterolnya meningkat lebih dari normal. Hanya kolesterol itu hanya gambaran kecil ya, Dok, untuk lemak visceral. Oke, dokter, kita kan akan menjalankan ibadah puasa nih, tidak memungkinkan
memungkirin kita juga harus berolahraga, dan olahraga kan juga masuk dalam pilar gizi seimbang nih. Nah, gimana Dok olahraga yang bagus dan yang tepat saat kita puasa di bulan Ramadan? Baik, ya jadi memang sebagaimana pilar gizi seimbang ya 4 yang tadi, aktivitas fisik memang tidak bisa kita tinggalkan. Apalagi ketika orang berpuasa, ketika berbuka itu sampai disahurkan jendela makannya terbuka. Nah pada waktu itu ketika kita pada lapar-laparnya biasanya orang langsung makan sekalian banyak. Nah kalau itu tidak disertai dengan olahraga ringan, aktivitas fisik ya, itu akan sangat-sangat terjadi penumpukan kalori, penumpukan lemak pastinya ya, cadangan. Nah ini yang semasa berpuasa pada masa jendela makan tertutup. Bisa berolahraga bisa Mbak. Bisa berolahraga yang pastinya olahraga ringan yang sifatnya continuous. Jadi bukan yang kardio boleh ya, tapi bukan yang dalam kondisi yang terlalu memicu untuk pembakaran energi yang berlebih. Nanti takutnya dia akan lemas, pingsan pada akhirnya. Jadi yang kalau ringan angkat aja. beban Dok? Angkat beban boleh Mbak. Jadi yang pasti bukan beban yang terlalu berat, apalagi beban hidup mungkin Mbak ya. Beban pikiran juga. Beban pikiran juga. Jadi mungkin barbelnya yang ringan-ringan aja, 1 sampai 3 lah, apalagi kalau ibu-ibu ya. Angkat galon juga kayaknya itu juga bisa. Jadi harus dia anjurkan tetap berolahraga ya Dok, meskipun di bulan puasa. Iya, biar sehat Biar ya. sehat ya. Nah memang itu banyak juga kasus yang kalau puasa memang ada yang turun ya Dok, tapi ada juga yang naik itu berat badan. Nah itu kenapa ya Dok? Padahal lemak sudah dibakar dengan sempurna gitu kan. Nah Kenapa dia naik ya? Kenapa Kalau turun naik? normal ya, masih cocok nih ya. Nah kalau dia naik itu biasanya terjadi ketika pola makan di saat jendela makan terbuka, di saat berbuka sampai sahur itu yang kurang tepat. Segala dimakan kayaknya. Segalanya dimakan, apalagi kan pada lapar-laparnya. War takjil ya kalau sekarang. War takjil, takjil. betul. Jadi itu langsung dimakan. Jadi pasti yang dimakan adalah yang tinggi asupan kalorinya sama yang tinggi lemak. Nah itu juga berbahaya. Kemudian orang juga yang makan minumnya yang sedikit, dehidrasi. Orang dengan dehidrasi itu akan memicu terjadinya, akan memperlambat metabolisme tubuh. Jadi pada endingnya dia makannya banyak, ketika jendela makannya terbuka, dia makannya banyak tetapi minumnya sedikit. Nah itu akan memperlambat metabolisme, jadi mengganggu. Akhirnya begitu bulan puasa selesai, timbangannya bergeser ke kanan, bukan ke kiri. Ya, betul. Itu seperti itu. Benar-benar. Makanya aktivitas juga ya dipengaruhi. Makanya harus seimbang ya Dok, itu namanya sayuran, karbohidrat gitu ya. Terus kan kalau jendela makan itu terbuka Dok, pasti minum kita juga banyak ya Dok. Nah itu problemnya sering kencing. Nah apakah ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mungkin berapa jam sekali untuk kita minum, soalnya semakin banyak minum semakin banyak ke kamar mandi karena kan waktunya pendek, hanya kalau waktu kita buka hari-hari biasa maksudnya enggak atau di pas pas puasa kan hanya waktu untuk kita bisa minum berbuka sampai menjelang sahur. Oke, ya benar. Sebenarnya rumusnya sama sih Mbak, tetap 8 gelas setiap hari. Kita kan orang dewasa itu dibutuhkan, orang sehat ya normal ya, 8 gelas setiap hari. Beda dengan orang yang jantung maupun ginjal, penyakit ginjal. Nah 8 jam ini bisa kita bagi 2 jam saat berbuka, 2 gelas maksud kami 2 gelas. Saat berbuka, kemudian 2 gelas saat sahur. Nah 4-nya ini di selang waktu makan. Tetapi jangan, kenapa itu jadi 4 jam ini pada waktu makan malam sampai dia tidur. Nah itu diharapkan yang jangan diminum di 4 gelas itu di waktu sahur. Nanti efeknya akan buang air kecil lebih banyak di masa puasa. Akhirnya dia dehidrasi. Kemudian juga itu air mineral ya, air putih. Dianjurkan untuk jangan atau menghindari dulu yang kafeinnya tinggi. Karena dia sifatnya menarik cairan, membuat merestriksi cairan gitu ya. Jadi tambah dehidrasi Dok. Iya, kemudian dia juga malah memicu untuk pengeluaran kencing lebih banyak. Jadi sifatnya urinalitik ya. Jadi membuat orang lebih sering kencing yang kafein itu tinggi ya. kafein, Tinggi kopi, teh ya. Jadi teh juga ada kafeinnya. Ada kafeinnya, tapi jumlahnya tidak sebanyak kopi. Boleh kalau pada waktu berbuka pengen teh herbal boleh. Tapi di saat berbuka dengan kondisi yang cukup ya. Tapi dia tidak dianjurkan pada waktu sahur menjelang puasa. Buka puasanya es teh manisnya segini Mbak. Wow.
Iya itulah makanya biasanya kan. gitu. Jadi Iya. kita harus mengurangin ya. Jadi ganti dengan air putih aja. Oke. Terus dok, menu sahur yang baik untuk pencernaan itu seperti apa dokter? Iya. Jadi ini ada namanya isi piring sahur. Iya. Kalau kita kenal isi piringku tuh ya, yang masuk dalam gizi seimbang itu piringnya itu dibagi 3. Setengahnya itu berisi sayur dan buah. Kemudian seperempatnya adalah lauk pauknya yang sumber proteinnya. Kemudian seperempatnya sumber karbohidrat. Nah, sama juga bisa kita terapkan pada waktu kita sahur. Iya. Jadi itu adalah dari 100% kebutuhan asupan kalori individu, itu ada 100% itu kita bagi menjadi 3 ya Mbak ya. Kita bagi menjadi 4. 40% saat sahur, kemudian 10% saat berbuka, 40% saat makan malam, dan 10% sesudah taraweh. Oh, jadi betul ya Jadi maksudnya begitu tetap ya. tetap 100%. 100%. Nah 40% ini pastinya adalah seperti si piringku tadi, makanannya harus usahakan, karena ini penting sekali sahur untuk memulai start hari ini ceritanya. Jadi jangan sampai sahurnya malah yang jadi cuma 10% dari kebutuhan. Karena males gitu ya Iya. waktu apa kan. Jadi itu memang harus dipersiapkan baik-baik. Jadi usahakan itu sumber karbohidratnya adalah sumber karbohidrat yang kompleks. Jadi itu seperti beras boleh sebenarnya ya, beras putih. Kalau susah dapat beras merah ya misalnya, atau mau diganti dengan singkong, dengan kentang rebus ya. Asal jangan kentang goreng, karena kentang goreng berbeda hitungannya. Jadi seperti itu bisa diganti sebagai sumber karbohidrat yang 1/4 piringnya. Biasanya kan kita malah kebalik, setengahnya itu yang karbohidratnya. Nah, jadi sayur sama yang tinggi sama buah ya opsional. Kemudian usahakan lauk pauknya itu yang rendah lemak. Misalnya ikan, ayam tanpa kulit, telur boleh gitu ya, daging tanpa lemak. Jadi itu usahakan ada di tahu tempe ya, untuk keseimbangan antara protein hewani sama protein nabati. Tidak harus mahal untuk sehat. Iya, seratnya aja dibanyakin berarti ya dok ya. Iya itu untuk aturan makan. Kalau minum tadi sudah ya. Kalau misalnya nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang penggemar kopi nih, bagusnya itu pada saat puasa itu minum di kala apa dok? Oh ya, kopi. Kan kalau sahur nggak bisa tuh karena dia katanya kalau bisa tidak untuk meminumnya Pertanyaan karena dia yang dehidrasi. bagus sekali Mbak Eka. Harus ditanyakan sama Cinta dokter. kopi kita. Iya. Bagusnya di mana? Apa pada saat berbuka atau pada saat nanti setelah berbuka gitu kan, setelah maghrib atau setelah tarawih gitu loh. Oke, ya Baiknya. Baik banget ya. Memang karena penggemar kopi kayaknya sudah di mana-mana, bukan hanya memang bapak betul. ibu-ibu ya, Lifestyle banyak ya. Iya. Jadi kopi itu sebagaimana yang tadi ya. Jadi itu kan tinggi kafein. Memang dia sifatnya nanti akan merangsang untuk buang air kecil seperti itu. Tetapi jadi kalau pada waktu jendela makannya terbuka itu masih aman sebenarnya. Jadi tapi sebaiknya diusahakan sesudah makan besar yang 40% itu. Berarti pada snack sesudah tarawih gitu ya. Atau itu bisa juga pada sesaat sesudah makan malam. Karena di saat sesudah tarawih itu yang 10% itu baiknya itu yang punya seratnya yang serat-serat sehat, atau kita bisa ganti seperti yogurt gitu. Buah gitu. Buah yang seratnya tinggi di saat itu ya. Gandum, sereal-sereal. Jadi bisa di saat itu juga, tetapi ditemani sama serat-serat itu, atau sesaat sesudah 40% tadi, supaya kan ya tidak uring-uringan ya. Iya betul. Kalau sudah yang penting ada modal dulu, maksudnya modal energi untuk ada modal dulu, jangan di saat sahur. Oke. Ini dok, biasanya nih ya, kalau kita yang tadinya rasanya tidak punya, orang-orang yang bilang penyakit GERD atau penyakit MAH gitu ya, ternyata setelah kita menjalankan ibadah puasa berapa hari, ternyata perut jadi nggak enak, terus perut jadi mual atau gejala-gejala MAH gitu. Makanan seperti apa yang harus kita hindari gitu dok, untuk menghindari tengah perjalanan puasa kita mengalami hal seperti itu? Iya, aduh bagus banget nih pertanyaannya ya, karena ada orang yang sebenarnya nggak pernah sakit, taunya jadi sakit karena ternyata polanya salah ya, kurang tepat. Nah, jadi itu yang merangsang sebenarnya asam lambung dalam lambung itu akan keluar secara normal itu 4 jam sekali yang saya sampaikan tadi. Itu dia akan keluar secara normal, ada nggak ada makanan. Jadi kalau kita memilih pilihan asupan saat sahur yang kurang tepat, jadi saat sahur sebenarnya yang diinginkan adalah yang
dianjurkan adalah makanan yang tinggi serat, karbohidrat kompleks. Bukan yang karbohidrat yang sederhana, yang manis-manis itu sebaiknya jangan dulu langsung di saat sahur. Karena karbohidrat kompleks ini dia akan menahan lapar lebih lama. Jadi dia tinggalnya lebih lama di lambung. Jadi ngasih kerjaan usus lambungnya lebih lama gitu ya, Dok. Iya, kemudian asam lambungnya nggak tinggi. Tidak terlalu tinggi. Kemudian makanan-makanan yang tinggi lemak itu juga akan merangsang erosi atau perlukaan di daerah lambung bahkan ke usus yang terlalu tinggi ya. Jadi lemaknya akan meninggalkan jejak lama di situ sehingga terjadilah ketika dia bereaksi dengan asam lambung yang keluar secara normal akan lebih parah sakit di daerah lambungnya itu GERD-nya ya. Jadi dihindari pada waktu sahur. Nanti pada saat berbuka spill sedikit boleh lah. Tapi semaksimal mungkin dihindarilah yang gorengan-gorengan yang terlalu tinggi ya, lemak-lemak sumber minyak atau lemak-lemak yang namanya lemak trans, lemak jenuh seperti itu. Yang sulit terurai. Iya. Nah, terus apa lagi, Mbak? Ada lagi takjil. Itu takjil tuh. Aduh nih. Pasti di mana-mana ada tuh ya, yang tadinya nggak ada lapak jadi ada lapak takjil nih ya. Ya war takjil itu tadi. Takjil itu kalau pilih takjil tuh yang tepat gimana, Dok? Karena suka pengen kita kan lapar mata gitu. Apalagi kita di rumah kan ada anak-anak. Salah satu sebenarnya yang bikin anak-anak menarik itu saat buka puasa itu di meja makan penuh ada minuman, ada takjil gitu kan. Takjil apa yang bagus buat kita gitu, Dok, apalagi untuk keluarga gitu, Dok. Iya, baik. Jadi kalau berbuka malah itu dianjurkan makanan yang karbohidrat sederhana, yang manis tadi. Jadi dia akan cepat menaikkan kadar gula darah. Karena setelah seharian tidak ada masuk makanan, kita kasih makanan yang karbohidrat sederhana itu dia akan langsung naik. Tetapi dia akan cepat turun. Jadi karbohidrat sederhana itu dia naikkan gula darah cepat, tapi turunnya juga lebih cepat. Itu contohnya apa, Dok? Jadi seperti minuman-minuman yang manis-manis tuh, sirup-sirup. Kalau mau bikin jus buah boleh. Kurma itu baik banget. Kurma itu dia manis tetapi tinggi serat, tinggi vitamin dan mineral. Dia ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada B6. Itu sangat baik untuk menjaga metabolisme tubuh saat berpuasa. Jadi kalau pada awal-awal itu minuman manis boleh. Tetapi juga disertai yang tinggi serat. Jadi ada buahnya. Kalaupun minuman manis baiknya yang kita konsumsi olah sendiri. Ataupun kalau misalnya pengen war takjil ya. Jadi bolehlah icip 10% aja dan jangan menghindari dulu yang gorengan. Itu yang sehatnya. Karena gorengan itu malah akan lebih sudah lama nih kosong, tahu-tahu kita kasih masuk lemak. Nah, itu akan membuat erosi di lambungnya. Belinya nggak boleh banyak-banyak, Mbak Eka. Bagi-bagi ya. Beli banyak nanti dibagi. Itu pas pada saat buka puasa ya, Dok. Setelah itu kan nanti kita sholat maghrib baru makan. Nah ini yang di sini ini bagaimana? Harus makan apa? Apakah seperti yang sahur gitu atau bagaimana? Jadi di situ sebaiknya memang seperti yang di sahur tadi. Jadi karbohidratnya karbohidrat kompleks. Karena tujuannya kita bukan hanya bertahan saat puasa, tetapi yang tadi gizi seimbang itu terpenuhi toh. Ending-endingnya bukan bergeser ke kanan tetapi bisa bergeser ke kiri. Harapannya seperti harapannya. Ataupun kalau yang sudah normal ideal tetap terjaga, tidak bergeser lagi ke kanan seperti itu. Jadi diusahakan seperti tadi sama dengan yang saat sahur, karbohidrat kompleks banyak yang bisa kita makan ya. Umbi-umbian itu bagus, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan, kacang tanah, kacang almond itu silahkan. Itu boleh dimasukkan untuk sumber protein dan lemaknya ya. Oh jadi tidak harus hewani juga ya, Dok, maksudnya kalau pada saat puasa. Kacang-kacangan boleh? Kacang-kacangan boleh. Itu ditemani. Jadi sumber protein itu paling tingginya adalah hewani sebenarnya. Bagi pada anak-anak usia berkembang itu sangat dibutuhkan protein hewani. Kecuali ya kayak susu misalnya ada yang alergi. Susu sapi ya kita akhirnya berpindah ke sumber nabati dari kedelai. Tetapi sebisa mungkin asupan protein hewani itu ada. Nah nabatinya kita tambahin. Jadi kacang-kacangan, tahu, tempe ya itu sebagai tambahan. Betul. Menarik ya. Tapi ya waktunya kita ini. Harus dokter pasti harus tempat lain untuk berpraktek ya. Iya dokter, ini closing nih dokter. Tips untuk sehat dalam menjalankan puasa itu harus seperti apa, Dok? Wow, luar biasa. Jadi berpuasa tetapi tetap sehat. Nah, prinsipnya akan kembali ke gizi seimbang tadi ya.
terapkan gizi seimbang dengan baik. Jadi bagaimana kita mengatur pola makan ketika jendela makan terbuka. Dan usahakan itu dipenuhi dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, bahwa bukan hanya sehat yang didapat, ibadahnya juga didapat, gitu ya. Jadi usahakan kita starting pointnya saat sahur itu tepat, sehingga satu hari itu akan terasa tetap luar biasa. Tetap bisa menghasilkan, tetap produktif ya, tidak jadi loyo karena starting pointnya kurang tepat. Kemudian tutup buka awalnya juga harus tepat. Tadi ya, yang manis boleh tetapi yang tinggi serat. Ya, kurma jadi pilihan juga baik sekali. Kemudian usahakan untuk minum minuman yang sehat seperti air putih pastinya. Hindari dulu yang tinggi-tinggi kafein seperti itu. Mau icip dikit silakan, tetapi di jam yang tepat, bukan di saat sahur. Dan jangan males, tetap beraktivitas, karena itu akan membantu autofagi. Pastinya saat puasa itu tubuh punya mekanisme. Tubuh punya mekanisme untuk bertahan. Yang penting kita starting pointnya tepat. Semangat ini berarti. Berarti kita menjelang bulan puasa semangat kita, Mbak kita Eka, punya karena bekal. punya ilmunya sangat menarik ya, Mbak Eka. Berarti hari ini kita dapat informasi yang sangat bagus sekali dari Dr. Regina. Tapi waktu juga yang memisahkan kita ya, Mbak Eka. Iya, ini kita sudah dapat banyak bekal untuk Ramadan nanti, beribadah puasa dari sisi gizi seimbang langsung dari ahlinya, Iya, Mbak benar Wit. banget. Kita tutup dengan pantun, Mbak Wit. Oke. Ikan kakap, ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Baik Jala Cerita, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya. Dan saya Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jalas Nasri, Hebat. Jalas Nasri, Luar biasa. Jalas Peva, Jaya Mahe.